Baik, pagi ini insya Allah kita akan membahas mengenai dosa. Dulu pernah kita membahas tentang dosa. Sekarang kita lebih spesifik bahwa di antara dosa-dosa yang ada, yang mungkin kita perbuat, itu ada yang kita berbuatnya sedikit, tetapi dosanya banyak dan makin banyak makin banyak. Ya, yang kita seringkali mendengar itu kan bahwa kalau kita berbuat baik, pahalanya dilipat gandakan minimum 10 kali. Kalau dosa, perbuatan yang melanggar, itu dosanya hanya setimpal. Itu dari kasih sayang Allah kepada kita. Tapi karena kasih sayang Allah juga, sebenarnya ada juga dosa yang perbuatan melanggar yang dosanya itu bisa berlipat menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, bahkan bisa beribu-ribu kali, bisa berjuta-juta kali. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita kejebak di situ. Kita merasa ringan, tapi ternyata akibatnya loh kok seperti ini. Ya, jadi eh, pagi ini insya Allah kita membahas agar kita hati-hati terhadap dosa yang bisa berlipat atau bahkan mengalir terus. Kalau sodakoh kita menyebut sodakoh jariah. Ini dosa yang sebenarnya juga jariah juga. Tapi jariahnya jariah maknanya mengalir, itu mengalirnya buruk. Ya. Padahal kenapa kita harus hati-hati? Karena nasib seseorang, nasib kita itu di akhirat nanti tergantung pada bobot perilaku kita sendiri ketika di dunia. Bila perilaku kita baik, eh, misalnya dalam sehari-hari kita kan kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat buruk, ya, kadang-kadang berbuat soleh, kadang-kadang berbuat jahat. Nah, kalau perbuatan baik kita itu lebih banyak daripada perbuatan buruk, sehingga kalau nanti ditimbang perbuatan baik kita itu lebih berbobot, maka insya Allah kita masuk surga. Tapi untuk orang yang amal baiknya itu sedikit, tapi dosanya banyak, nanti jomplang, orang itu tidak bisa masuk surga. Atau setidaknya dia masuk neraka dulu, entah berapa tahun, sebelum masuk surga. Yang kita inginkan kan tidak usah mencicipi api neraka, udah langsung saja ke surga. Ya, oleh karena itu, di samping kita itu berusaha mengumpulkan pahala, kita mesti waspada, jangan sampai kita terjebak di dosa yang menurut kita kecil, tapi ternyata besar. Ya. Bahwa besok kita ditimbang, amal baik itu ada bobotnya, amal buruk tidak ada bobotnya. Oleh karena itu Allah menyebutkannya di surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berbobot amalnya, maka dia akan mengalami kehidupan yang menyenangkan, yang memuaskan besok di akhirat. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan bobotnya, artinya amal baiknya itu sedikit sekali tapi amal buruknya banyak, maka fa ummuhu hawiyah, tempat tinggalnya itu di neraka hawiyah. Na'udzubillah, kita mohon perlindungan dari Allah dari nasib yang seperti ini. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memperbanyak pahala dengan memperbanyak kelakuan baik dan mengambil setiap kesempatan untuk melaksanakan perbuatan yang pahalanya berlipat. Ya. Ini encouragement-nya, motivasinya itu adalah bahwa kita berbuat baik dan bila perlu kita pilih atau kita tekankan pada perbuatan baik yang pahalanya berlipat-lipat. Banyak pahala ya amal baik yang oleh Allah dijanjikan berlipat-lipat supaya kita itu
umur kita pendek, tetapi nanti kita layak masuk surga. Ya. Misalnya, sholat. Kalau sholat berjamaah di masjid, itu pahalanya dilipat gandakan 27 kali. Seperti Nabi Muhammad bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendirian, bedanya 27 kali derajatnya. Oleh karena itu, kita kejar yang semacam itu. Nah, yang paling istimewa adalah besok mudah-mudahan umur kita sampai ke bulan depan, bulan Ramadan. Ya bulan depan ya, sekarang kan sudah bulan Sya'ban. Nah, itu di bulan Ramadan ada satu malam saja yang kalau kita berhasil meningkatkan amal soleh kita di malam itu, pahalanya bisa melebihi umur kita. Karena pahalanya sama dengan atau bahkan lebih baik daripada beribadah dan berjuang selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahunan gitu atau lebih. Maka kita cari kesempatan semacam itu. Tapi di samping mencari itu, kita jangan sampai kebobolan. Ya. Jangan sampai kebobolan, jangan kita itu mengumpulkan pahala yang banyak ini 27 kali, tapi kita terjebak ke perbuatan yang dosanya berjuta-juta kali. Kok bisa berjuta-juta kali? Mari kita lihat. Ya. Pedoman umumnya adalah bahwa amal baik itu dilipat gandakan pahalanya, tapi kalau perbuatan yang buruk itu dosanya setimpal. Itu sudah masyhur ya. Dalilnya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Ini di surat Al-An'am ayat 106. Siapa yang besok menghadap Allah dengan membawa kebaikan, satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Dan siapa yang membawa hasil dari perbuatan buruk, maka tidak dibalas kecuali sebanding dengan itu. Dan mereka tidak dikurangi sama sekali. Itu pedoman umum. Ya. Dan juga pedoman umum bahwa kalau si A berbuat dosa, si B tidak ikut menanggung dosanya. Kalau si B berbuat dosa, si A tidak menanggung dosanya. Tapi ini perbuatan yang masing-masing independen. Perbuatan si A tidak berpengaruh terhadap si B, perbuatan si B tidak berpengaruh terhadap si A. Itu berlaku ini. Kalau perbuatan A berpengaruh terhadap B atau B berpengaruh terhadap A, nah itu yang bisa berlipat. Ya. Kalau yang tidak ada sangkut pautnya, maka berlakulah apa yang difirmankan oleh Allah di surat 35 ayat 18, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berbuat dosa itu tidak menanggung dosa orang lain. Udah, dosanya sendiri saja. Terus seandainya misalnya, wa in tad'u muthqalatun ila hibliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Misalnya, saya banyak dosanya. Kemudian saya panggil, "Oh, Bu Hendra, tolong dong, saya terlalu berat ini dosaku. Ambil sebagian." Enggak bisa. Meskipun orang yang saya mintain tolong itu saudara dekat. Jadi betul-betul bertanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, yang kita akan bahas pagi ini adalah kebalikan dari itu, dan saya mengambil dari Al-Quran juga. Jadi maka yang penting adalah bagaimana kita memahaminya. Ya. Saya menangkapnya itu juga karena kasih sayang Allah. Meskipun dosa itu dilipat gandakan, tetap Allah melipat gandakannya itu bukan karena Allah jahat, bukan karena Allah kejam, tapi karena Allah sayang. Nah, mari kita lihat. Ya. Karena kasih sayang Allah, maka Allah mengancam akan melipat gandakan
siksaan atas perbuatan dosa yang bisa merusak tatanan hidup bermasyarakat. Jadi ini kata kuncinya, merusak tatanan hidup bermasyarakat. Tadi saya memulainya dengan bahwa kalau perbuatan dosanya si A tidak berpengaruh terhadap si B, dan sebaliknya perbuatan si B tidak berpengaruh terhadap si A, itu nggak masalah. Satu-satu masing-masing. Tapi kalau namanya bermasyarakat, itu perbuatan si A berpengaruh terhadap si B atau sebaliknya. Jadi yang diancam oleh Allah adalah dosa yang akan merusak tatanan masyarakat. Dari mana saya mengatakan bahwa itu karena kasih sayang? Loh, kalau ancamannya dibesarkan, itu diharapkan orang makin tidak berani melanggar. Nah, kalau orang tidak berani melanggar, maka kehidupan masyarakat itu makmur, tentram, damai, harmonis. Ya, jadi dosa-dosa yang dilipat gandakan itu adalah dosa-dosa yang mengganggu keharmonisan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi dengan begitu Allah mengancam. Ini ancaman kan artinya itu warning, bukan ancaman dalam rangka melampiaskan kekejamannya, bukan, supaya jangan dilakukan. Ya. Pada prinsip umumnya dalam hidup bermasyarakat, kita dianjurkan oleh Allah untuk tolong menolong dalam kebaikan. Ya. Tolong menolong dalam kebaikan. Nah, kalau namanya tolong menolong itu kan kehidupan bermasyarakat. Dan dilarang tolong menolong dalam perbuatan dosa. Nah, kalau tolong menolong berbuat dosa itu berarti satu pihak dengan pihak lain itu bekerja sama dalam perbuatan dosa. Ini akan merusak kehidupan masyarakat. Ya, masyarakat akan hidup tentram dan makmur bila anggotanya bersedia tolong menolong dalam kebaikan. Sebaliknya, masyarakat akan mengalami kesengsaraan hidup dan bahkan dihantui oleh ketakutan bila sebagian anggotanya saling tolong menolong dalam perbuatan buruk. Misalnya, tolong menolong dalam perampokan. Yang kerjasama dalam perampokan hanya orang 10, tapi itu menakutkan. Dia misalnya beroperasi di satu daerah di Jakarta, bisa kabur, tidak ketahuan. Nanti begitu lagi, itu 2 kali penampilan mereka saja itu sudah membuat orang ketar-ketir. Jangan-jangan target berikutnya kita. Nah, jadi Jakarta menjadi ketakutan. Lagi, si perbuatan yang kerjasama yang merusak tatanan masyarakat adalah korupsi. Korupsi itu hampir tidak mungkin dilakukan tanpa kerjasama. Itu berarti kalau orang korupsi itu kerjasama di dalam perbuatan buruk. Dan itu menakutkan. Karena kalau anggaran negara dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan, kemudian dikorupsi, maka kemiskinan tidak jadi terangkat. PHK banyak, terus mereka tidak tertolong, akhirnya karena mereka tidak bisa makan, kelaparan, mereka mencuri, merampok, menipu dan sebagainya. Itu menghantui kehidupan masyarakat. Ya. Misalnya lagi dalam penindasan terhadap kelompok tertentu. Ada kelompok tertentu yang dimarginalkan. Ini akan merusak, karena memarginalkan kelompok masyarakat itu pasti kerjasama, nggak mungkin. Ya. Entah kelompok yang mana, ya, entah kelompok mana. Karena kalau kita bahas di Indonesia ini, kelompok mana yang dimarginalkan, gantian, ya, gantian. Dulu kelompok A, kemudian ketika kelompok A itu berkuasa, ganti mereka itu yang memarginalkan kelompok lain. Jadi ini balas membalas. Kapan kita Indonesia ini makmur? Kapan damai? Karena kalau masyarakatnya itu dendam mendendam. Ya kenapa ada dendam? Ya karena dulunya sudah salah. Sudah ada kelompok yang kuat memarginalkan kelompok yang tidak kuat dengan cara yang berlebihan. Nah, akhirnya muncul dendam. Ya. Firman Allah dalam hal ini ini populer juga.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, itulah sebabnya Allah mengancam dengan dosa yang berlipat bagi orang yang menolong orang lain dalam keburukan atau dalam kejahatan, dengan cara menambahkan dosa yang sama dengan dosa orang yang ditolong tanpa mengurangi dosa pelakunya. Jadi misalnya si A menolong si B melakukan kejahatan, si B dosa setimpal dengan dosanya. Si A dia juga mendapatkan dosa meskipun dia tidak melakukannya, dan dosanya itu bisa lebih besar daripada dosanya si B yang menjadi pelaku. Apalagi kalau si A itu bukan hanya memfasilitasi, tetapi juga memfasilitasi artinya itu memberikan pengarahan, memberikan petunjuk dan sebagainya. Tapi kalau juga memberi upah, itu bisa lebih berlipat-lipat. Ya. Allah berfirman di surat An-Nisa, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita." Barang siapa yang memberikan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa memberi pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi misalnya ada orang, ini yang saya dulu suka traveling, pergi ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, di perjalanan istri saya mau sholat, lupa tidak membawa mukena. Terus orang yang tinggal di depan musola datang meminjami mukena. Itu kan menolong dalam kebaikan. Orang itu dapat pahala. Ada orang puasa Ramadan, terus kita memberi makanan untuk berbuka, pahalanya sama dengan orang puasa. Tapi sebaliknya, kalau menolong dalam kejahatan, dapat pula. Ya, misalnya melayani atau membelikan kupon judi. Maksud membeli kupon judi. Pernah saya itu akan pergi ke Singapura, lalu ada orang yang merasa lebih berkuasa, yang menguasai saya, yang saya tidak bisa membantah. Saya dititipi duit untuk membeli kupon berhadiah di Singapura. Ya, rupanya dia pernah menang di sana. Terus saya tidak berani membantah. Ya udah, saya bawa duitnya. Saya rundingkan sama istri bagaimana ini caranya. Lalu kami putuskan, nanti bilang saja aku terlalu sibuk dengan tugas, sehingga aku tidak punya waktu. Padahal alasan itu nggak jalan, karena beli kupon di Singapura itu di pinggir jalan, di kaki lima itu, atau bahwa orang jalan-jalan itu nawarkan itu kupon. Tapi saya takut dosa yang semacam ini. Misalnya lagi, meminjami senjata kepada seorang yang ingin membunuh orang lain tanpa hak. Menunjukkan alamat untuk membeli minuman keras. Kalau mau beli minuman keras yang bagus, murah di sana misalnya. Atau mengajari seseorang untuk membobol rekening nasabah di sebuah bank dan sebagainya. Pada zaman ini, ketika media sosial itu menjadi sarana komunikasi yang mudah, murah dan kadang-kadang menghibur, ya, menghibur ini bagi orang yang iseng, ya. Itu seseorang bisa saja menerima dosa yang makin banyak dan makin banyak, serta terus-menerus mengalir. Hanya sekedar itu membuat TikTok misalnya, membuat TikTok yang isinya memfitnah orang, atau yang isinya itu buka-buka aurat, ya. Maka setiap setiap shot dari video yang dibuat itu di forward, sekali forward dia dapat tambahan satu, di forward lagi dapat tambahan satu lagi. Bagaimana kalau itu di forward sampai jutaan? Ini kan berarti berlipat-lipat sampai jutaan. Maka hati-hati dengan konten WA, ya. Kita jangan asal forward, jangan asal share,
Bila perlu nggak usah dibaca, delete langsung. Ya, kalau ingin tahu, ya, kalau saya insting wartawan itu ingin tahunya besar, tapi hanya sekedar ingin tahu saja. Terus, wah ini siapa yang bikin ini? Oh, kira-kira maksudnya apa? Oh, udah, buang langsung. Ya. Jadi ada dosa yang kelihatannya ringan sekali dan menyenangkan karena itu iseng. Ya. Menyenangkan bagi orang yang suka iseng, maka dosanya bisa berlipat-lipat. Ya. Dosa akan terus bertambah, setiap konten itu di forward lagi dan di share lagi. Kalau ada yang di forward sampai 1 juta kali, maka berarti dosanya berlipat menjadi 1 juta kali. Membuat atau membagi konten kebohongan bisa dianggap sebagai orang yang mau menyebar fitnah. Orang yang menyebar fitnah itu kalau di dalam Al-Quran digambarkan sebagai orang yang berjalan ke sana terus ngomong fitnah, berjalan ke sana ketemu orang mau fitnah lagi. Dulu kan belum ada media sosial, jalan-jalan terus ngobrol, iseng-iseng terus ngomong, "Woi, kamu tahu nggak orang itu gini. Terus nanti jalan lagi ketemu orang, "Oh, kamu tahu nggak orang itu zaman dulu." Dan itu berarti dosanya orang zaman dulu masih terbatas. Itu pun dilarang. Apalagi sekarang yang begitu mudahnya. Allah melarangnya, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Janganlah kamu ikuti orang yang banyak bersumpah lagi hina. Banyak bersumpah. Ini kalau Bu Nina barangkali kalau saya tidak salah ya. Orang yang sering bersumpah itu indikasi dia suka bohong. Karena dia suka bohong, maka dia menduga orang-orang tidak percaya kalau tidak dengan sumpah. Maka dia ketika tidak bohong, dia ngomongnya pakai sumpah. Sumpah lagi. Atau ngomongnya terus terang deh. Nah, kalau dia bilang terus terang, kita tuh tidak tahu bahwa dia merahasiakan. Kalau dia bilang begitu, oh berarti dia mempunyai kebiasaan menyimpan rahasia. Nah itu orang-orang yang suka menyebar fitnah itu di ayat ini disebut masya'im binamim. Masya itu artinya orang yang banyak berjalan. Dari kata masya, orang yang berjalan, masyid, orang yang banyak berjalan disebut masya. Berjalannya itu sambil membawa namim, membawa fitnah. Nah, sekarang berjalannya sudah tinggal di tangan kita, satu di tangan kiri, terus tinggal jari aja, satu jari. Itu dosanya sudah besar sekali. Ya. Lanjut, dosa juga bisa berlipat bagi orang yang menganjurkan orang lain untuk mengikuti jejaknya yang menyimpang, sambil menyanggupi akan penanggung dosanya. Udahlah, ikuti aja aku. Wah gak enak, udah dosamu aku tanggung deh, misalnya gitu. Ada nggak orang yang begitu? Ada, sejak zaman dulu aja sudah ada. Zaman Nabi Muhammad ada, sampai masuk di dalam Al-Quran. Jadi di sisi lain, yang mengikuti jejaknya tetap memperoleh dosa yang sebanding dengan amalnya, sedangkan yang menyuruh itu mendapatkan dosa yang berlipat. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khotayakum wa ma hum bihamilina min khotayahum min syai' innahum lakadzibun. Orang-orang kafir itu suka ngomong kepada orang yang beriman, ikutilah jalan kami. Jadi kalau mereka menyembah patung, ikutilah. Zaman sekarang kalau mereka itu mau membangun satu proyek harus menanam kepala kerbau, ikuti aja. Nah, itu ikut masuk di situ. Wa nahmil khotayakum, mudahlah aku yang nanggung dosamu. Tidak mungkin dosa seseorang itu ditanggung orang lain. Orang yang berbuat dosa tetap punya dosa. Nah, orang yang menyuruh bukannya lalu mengambil dosanya orang yang disuruh,
tapi dia ditambahi lagi. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. Mereka akan membawa beban dosa plus dosa yang lain karena dia menganjurkan, memfasilitasi dan sebagainya. Wala yus'aluna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun, dan mereka pasti akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat tentang apa yang mereka dustakan. Bahkan dosa bisa berlipat sebanyak orang yang mengikutinya bagi orang yang berusaha menyesatkan orang lain. Jadi misalnya ngajak-ngajak orang, sembahlah ini, loh manusia kok disuruh nyembah, kok manusia kok disuruh menyembah manusia. Udah, kalau kamu ngikuti ini, kamu nanti akan diampuni semua dosamu. Dijamin kalau kamu mau nyembah ini, dosamu diampuni semuanya. Itu kan menganjurkan kesesatan. Nah, itu dia akan mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikuti. Kalau dia pemimpinnya kelompok itu, maka dia akan menanggung dosa sebanyak kelompok itu. Plus kalau kelompok itu ngajak-ngajak orang lain, dia akan dapat lagi. Jadi ini kayak multi level marketing. Tapi multi level sinning. Multi level sinning. Berbuat dosa yang multi level. Ya. Bila dia diikuti oleh 100 orang misalnya, maka dia akan menanggung dosanya sendiri ditambah dosa yang sama dengan dosanya 100 orang. Bukan mengambil dosanya orang 100, tapi mendapatkan dosa yang sama dengan yang ditanggung oleh 100 orang pengikutnya tadi. Ini sesuai dengan ayat ini yang saya baca berikut. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Jadi ditanya, kamu tuh mendapatkan informasi mengenai wahyu Allah enggak? Mengenai Al-Quran enggak? Ada pesan dari Nabi enggak? Jawabannya, alah kuno, ini dongengan-dongengan orang yang terdahulu. Nah, ucapan mereka ini menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuhnya pada hari kiamat. Dan sebagian dosa orang yang mereka sesatkan. Jadi menanggung dosa mereka sendiri plus dosa orang yang berhasil disesatkan. Yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka telah disesatkan. Jadi orang yang ngikutinya itu nggak tahu bahwa itu disesatkan. Ya taunya itu benar karena itu seorang pemimpin masyarakat gitu. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Ya. Jika tidak terbayang, jadi tidak terbayang seberapa banyak dosa orang yang mengajak orang lain mengikuti adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya. Mengajarkan bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad itu kan menyimpang atau menyesatkan. Nah, kalau ada orang yang mengajak-ajak begitu, kemudian pengikutnya banyak, maka dia akan mendapatkan dosa sama banyaknya dengan sejumlah orang itu. Dan juga dosa orang yang mengajak masyarakat menyembah patung atau menyembah manusia sebagai Tuhan, atau menyembah uang. Menyembah uang itu tidak dengan cara ritual begitu, tetapi taat kepada uang itu berarti menyembah uang. Dosa seorang juga bisa datang terus mengalir sekalipun dia sudah meninggal. Bahkan sudah meninggal pun dosa itu masih bisa bertambah. Kalau ia pernah memberi contoh bagaimana melakukan suatu perbuatan dosa. Misalnya, ini yang sudah terjadi, anaknya Nabi Adam yang namanya Kabil. Itu kan dia orang yang pertama kali melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Berarti dia memberi contoh kepada
manusia generasi berikutnya. Karena itu, sampai kapanpun setiap ada orang yang membunuh orang lain, Kabil akan menerima tambahan dosa. Ini tidak ngarang. Rasulullah mengatakan begini, La tuqtalu nafsun dzulman illa kana ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sannal qatla. Tidak ada seorang pun yang dibunuh secara zalim kecuali putra Adam yang pertama, yaitu Qabil, akan memperoleh dosa setimpal dari pertumpahan darah tersebut. Karena ia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Nah, hati-hati. Jadi kita jangan pernah memberi bimbingan atau pengarahan atau memberikan contoh bagaimana melakukan suatu dosa. Ya. Pada zaman ini ada juga dosa seseorang yang setiap hari bertambah dan bertambah terus meskipun dia tidak mengulangi dosa yang pertama. Meskipun dia orang yang bersangkutan tadi tidak mengulangi, yaitu dosa orang yang mencuri dengan cara korupsi, lalu menggunakan perolehannya untuk membangun gedung perkantoran atau rumah-rumah yang disewakan. Jadi ini jenis lain lagi. Ya. Kalau tadi memberikan contoh, yang ini seseorang korupsi, saya mengambil korupsi itu karena yang dananya banyak ya. Dia korupsi, kemudian dia pakai dananya itu untuk membuat gedung perkantoran, untuk membuat rumah-rumah yang kemudian disewakan. Jadi dengan begitu, dia setiap hari income-nya udah jalan terus. Ya. Orang suka menyebut passive income. Ya. Saya punya kenalan yang semacam itu. Ya, dia mengakunya pensiun dini karena dia kepingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia hanya ibadah terus. Tapi terus kemudian ada teman yang memberitahu, apaan? Dia itu berhenti bukan karena ingin ibadah. Dia berhenti itu karena dia ingin mendapatkan jabatan di tempat yang lebih gampang, lebih banyak korupsinya, hasil korupsinya, tapi dia ditawari jabatan di tempat lain yang lebih kecil. Lalu terus dia kecewa, toh dia sudah kaya, dia milih pensiun dini. Terus dia sudah punya kekayaan yang banyak itu. Setiap bulan atau bahkan setiap hari, tergantung tanggal kontraknya, dia mendapatkan income. Kalau korupsinya itu haram, maka makan hasil korupsi haram. Kalau korupsi itu haram, kalau dana itu dipakai untuk investasi, maka profitnya pun haram. Jadi dia investasi di gedung dan di rumah, kemudian disewakan. Setiap kali income dari situ ya haram. Nggak bisa dia merasa, ini kan aku dari menyewakan itu, aku tidak lagi korupsi seperti dulu. Ya enggak, tetapi tetap dia dapat dosa terus menerus. Kalau hasil uang haram ini diberikan kepada anaknya, itu dosa lagi, karena membelanjakan atau menggunakan dana haram itu haram. Jadi kalau kita tahu bahwa duit yang kita pegang itu hasil mencuri, kemudian kita pakai untuk bersedekah, nggak dapat pahala, malah dosa. Karena dia menyebarkan dana yang haram ini untuk kegiatan lain-lain. Kalau bisa dimakan orang lain itu menjadi makan haram. Jadi dosa. Kalau dia sudah mati, selama kekayaannya ini masih menghasilkan keuntungan, terus dimakan oleh keluarganya yang ditinggalkan, dosa terus. Ya. Jadi meskipun dia sudah mati, dia tetap mendapatkan dosa. Hati-hati. Nah, memperhatikan bahwa kita selama ini sudah banyak melakukan perbuatan dosa di satu sisi, dan di sisi lain
kita masih terlalu sedikit melakukan kegiatan yang menghasilkan pahala, maka sebaiknya kita sedapat mungkin menghindari perbuatan dosa baru, terutama perbuatan dosa yang ada impactnya di masyarakat. Ya. Makanya sampai ada pepatah dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan fasadun kabirun alimul mutahattik wa fasadun kabir wa akbar min dzalika jahilun mutanassik. Bencana masyarakat besar sekali kalau ada orang yang alim, pinter atau ustadz, tapi dia berperilaku menyimpang. Lebih besar lagi orang yang tidak berilmu lalu berusaha tekun beribadah. Dua-duanya bahaya. Nah, orang yang alim, yang pinter kemudian berbuat dosa, itu dosanya bisa banyak. Karena apa? Orang lain kan menganggap bahwa dia orang baik. Kalau dia melakukan pelanggaran, orang lain akan mengira bahwa oh boleh, buktinya dia melakukan itu. Ya. Misalnya yang saya pernah saksikan di luar negeri, ya, yang saya menyaksikannya di luar negeri, ada pejabat kita berkunjung di perkantoran negara lain, kemudian tanda tangan kontrak atau apa begitu, atau perjanjian kerjasama, lalu untuk merayakan itu ada minuman, ada makanan. Minumannya seringkali itu wine, cheers gitu. Terus loh, kok dia ikut minum? Nah, saya lalu suka ngecek, itu warnanya kok sama-sama kuningnya, itu wine atau jus apel. Jus apel kan biasanya kuning juga. Nah, karena udah diganti jus apel kok, aku tahu. Nah, ya udah, alhamdulillah. Tapi banyak yang tidak begitu. Ya udah dikasih wine ya diminum wine itu. Nah itu kalau ada orang lain melihat, Pak Menteri juga begitu minum itu kok nggak apa-apa kalau dalam acara semacam ini, nah, itu berarti ada imbasnya di dalam kehidupan bermasyarakat, maka dosanya bisa berlipat. Ya, kita hati-hati. Ini secara ringkasnya adalah bahwa nasib kita di akhirat itu sangat tergantung pada perilaku kita sendiri. Prinsip umumnya, dosa hanya dihitung satu. Kalau amal baik, pahalanya dilipat gandakan minimum 10. Dosa yang merusak tatanan masyarakat akan dilipat gandakan. Misalnya menolong dalam kejahatan, menyebar fitnah, menyesatkan masyarakat, dan memberi contoh kejahatan. Saya kira sementara sampai di sini, mudah-mudahan waktu yang sisa ini bisa kita pakai untuk tanya jawab. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan dosa, terutama dosa yang merusak tatanan masyarakat. Amin.